out while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's the walla, check over me, and to the top, to the top, and 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 top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas tronton ada buah duren. Masak cumi dicampur nasi. Untuk para penonton yang paling keren, silakan kami memulai presentasi. Kritik. Pasti kalian udah gak asing kan sama kata itu? Iya, mungkin sebagian dari kalian menganggap bahwa kritik itu sebagai celaan atau pernyataan yang mengungkapkan kekurangan dari sebuah karya seseorang. Tentu tidak salah jika yang kalian maksud adalah kritik tanpa dasar atau asal-asalan. Jadi, kritik seperti apa sih yang baik dan benar? Yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah kritik yang didasarkan atas analisis yang mendalam. Tujuan dari kritik ini tidaklah hanya untuk menyampaikan kekurangan dari sebuah karya saja loh teman-teman, melainkan untuk menyampaikan kelebihannya juga. Jadi, kelebihan dan kekurangan harus disampaikan secara seimbang di dalam kritik ini. Selain itu, kita juga dapat memberikan masukan atau solusi bagi para pencipta karya tersebut. Karya-karya yang dapat kita kritik ialah seperti film, sastra, lukisan, musik, tarian, dan juga drama. Semua itu bisa kita kritik asalkan dengan analisis yang mendalam. Ciri-ciri kritik yang pertama, ada ciri-ciri kritik yang bersifat menanggapi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kritik merupakan pernyataan untuk menanggapi suatu karya seseorang. Kemudian yang kedua, ada ciri-ciri kritik yang menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Jadi kritik harus mengungkapkan dua-duanya, jangan hanya mengungkapkan kekurangannya saja. Dan yang ketiga, ada ciri-ciri kritik memberi saran. Kritik yang kita buat harus berisi saran yang membangun untuk penulisnya. Struktur kritik yang pertama ada evaluasi, berisi pernyataan umum mengenai sesuatu yang akan disampaikan. Kedua, deskripsi teks. Deskripsi teks merupakan bagian isi teks tanggapan kritis, memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan bagian terakhir teks, berisi penegasan ulang mengenai sesuatu yang sudah dilakukan atau diputuskan. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari dua struktur, dua verba, dua konstruksi. Konstruksi adalah kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Tiga, kata rujukan. Kata rujukan adalah ungkapan yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Dikenal juga dengan sebutan referensi. Pilihan kata dalam membuat kritik. Pemilihan kata harus sesuai. Penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan kritis. Jenis-jenis kritik. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Kritik teoritis. Kritik sastra teoritis merupakan kritik sastra yang ditulis berdasarkan prinsip umum, istilah yang berkaitan, pembeda dan kategori sebagai interpretasi atau apresiasi karya sastra dan pengarang. Kritik terapan. Kritik terapan merupakan kritik sastra yang ditulis berdasarkan suatu karya sastra tertentu dan pengarang. Yang kedua, berdasarkan pelaksanaan. Kritik impresionik. Kritik impresionik merupakan kritik sastra yang menilai karya sastra dengan penggambaran khusus oleh kritikus sebagaimana kondisi karya sastra. Kritik judisial. Kritik judisial merupakan kritik sastra yang mengaji karya sastra berdasarkan pengaruh inti, lingkungan organisasi, teknik, dan gaya. Kritik sastra jenis ini, kritikus mempertimbangkan kajian berdasarkan standar umum dan kelebihan karya sastra. Kritik sastra induktif. Kritik sastra induktif merupakan kritik sastra yang mengulas karya sastra berdasarkan fenomena yang terjadi secara objektif. Yang ketiga, berdasarkan orientasi. Kritik sastra objektif. Kritik sastra objektif merupakan kritik sastra yang berfokus pada unsur karya sastra secara objektif.
Kritik sastra mimetik. Kritik sastra mimetik merupakan kritik sastra yang berfokus pada pandangan bahwa suatu karya sastra merupakan hasil tiruan kehidupan manusia. Kritik sastra pragmatik. Kritik sastra mimetik merupakan kritik sastra yang berfokus pada efek yang berdampak pada pembaca dari karya sastra. Dampak tersebut yaitu hiburan, pendidikan, keindahan, dan lainnya. Kritik sastra ekspresif. Kritik sastra ekspresif merupakan kritik sastra yang berfokus kepada ekspresi dan ide penulis dalam karya sastra. Kritik ini tanpa sengaja melihatkan bagaimana penulis atau pengarang menampilkan karakter, ide, atau gagasannya. Yang dimaksud dengan esai adalah karangan prosa yang berisi pandangan pribadi penulis mengenai sebuah objek atau fenomena. Ciri-ciri yang pertama, berbentuk prosa. Berbentuk prosa artinya bentuk komunikasinya biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figur. Yang kedua, singkat. Adapun yang dimaksud singkat ialah dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas, yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Yang keempat, selalu tidak utuh. Dalam praktiknya, penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Yang kelima, memenuhi keutuhan penulisan. Kendati esai adalah tulisan yang tidak utuh, tetap harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai pendahuluan, pengembangan, hingga penutup. Yang keenam, mempunyai nada pribadi atau bersifat individu. Jadi yang membedakan esai dengan jenis karya sastra adalah ciri personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulisan sendiri tentang pandangannya, sikapnya, dan pikirannya kepada pembaca. 1. Pendahuluan sama dengan tujuan pendahuluan pada tulisan ilmiah. Dalam pendahuluan, cara membuat esai, penulis dapat memberikan sedikit pendapatnya mengenai tema yang akan dibahas. Yang kedua, pembahasan atau isi. Pembahasan atau isi merupakan bagian yang menjelaskan mengenai tema atau topik esai secara detail dan terperinci. Yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Penutup atau kesimpulan ini menjadi poin berupa kalimat yang merangkum hal-hal penting yang sudah diulas pada bab pendahuluan dan pembahasan. Pada bagian ini seharusnya penulis dapat menuliskan dengan singkat, padat, dan tidak melebar ke topik lainnya. Kaidah kebahasan esai. Yang pertama ada baku. Sebagai salah satu jenis dari tulisan atau karya tulis ilmiah, maka bahasa yang digunakan tentunya bahasa baku, yaitu bahasa yang memiliki struktur baik dan benar, sekaligus sesuai dengan ide yang berlaku. Dan yang kedua, logis. Logis artinya bahasa yang digunakan bisa atau mudah diterima oleh akal sehat manusia sebagai pembacanya. Yang ketiga ada ringkas. Ringkas atau ide atau gagasan di dalam esai akan disampaikan atau ditulis penulis dalam bentuk kalimat pendek yang tentunya ringkas, sehingga memakai kata sesuai kebutuhan dan seperlunya saja, namun tetap menyampaikan ide dengan baik dan detail. Dan yang keempat, runtun. Runtun bahasa di dalam esai juga disampaikan secara runtun, artinya disampaikan secara teratur sesuai dengan urutan atau tingkatan, sehingga mudah dipahami dan mudah diikuti oleh pembaca. Dan yang terakhir ada denotatif. Denotatif bahasa yang digunakan sifatnya yaitu menyampaikan ide atau pikiran penulis dengan apa adanya, sehingga tidak memakai ungkapan yang berlebihan dan berujung pada pemborosan kata. Kalian tahu gak sih, perbedaan antara kritik dan esai itu dibagi menjadi 2 bagian? Yang pertama berdasarkan pengetahuan yang disajikan, yang kedua berdasarkan pandangan penulisnya. Yuk kita bahas satu persatu. Berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Yang pertama, jika pada kritik objeknya merupakan sebuah karya, di esai objeknya bisa berupa karya, bisa juga berupa fenomena yang sedang terjadi. Yang kedua, terdapat sinopsis atau ringkasan di dalam kritik, sedangkan di esai tidak ada. Yang ketiga, biasanya di dalam kritik menyajikan data-data objektif, sedangkan di esai tidak selalu membutuhkan data objektif. Nah, selanjutnya perbedaan antara kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Yang pertama,
penelitian kritik dilakukan secara objektif, sedangkan penelitian esai dilakukan secara subjektif. Yang kedua, penelitian kritik didasari oleh teori postmodernisme atau feminisme, sedangkan penelitian esai jarang mencantumkan kajian teori. Yang ketiga, penyajian kritik dilakukan secara utuh atau menyeluruh, sedangkan esai hanya membahas hal-hal yang menarik saja. Kaidah kebahasaan kritik dan esai. Yang pertama adalah menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang digunakan untuk membujuk, mengajak orang melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya adalah, marilah kita membiasakan diri dengan pola hidup sehat. 2. Banyak menyisipkan pernyataan berupa fakta untuk mendukung dan membuktikan kebenaran argumentasi penulis. Salah satu caranya bisa dengan mengutip pendapat para ahli. Yang ketiga, banyak menggunakan ungkapan dan pernyataan yang bersifat mengomentari atau menilai. Contoh pernyataannya adalah seperti ini. Hasil tulisanmu sudah sesuai dengan topik, tetapi terdapat banyak pengulangan kalimat. Yang keempat, banyak menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Contoh kalimatnya adalah, jadwal vaksinasinya akan dibagikan secara bertahap. Yang terakhir adalah menggunakan kata kerja mental. Contoh kalimatnya yaitu, kita harus senantiasa bersyukur karena telah diberikan kebahagiaan oleh Tuhan.